stretching. Berarti kelihatan banget nih mereka tuh santai sebenarnya. Iya sih, tapi kita mau draft ya, jangan main gitar Iya. dulu ya. Oke, ini dia untuk drafting phase di game yang pertama Best of the Series phase. Oke, nah kalau melihat dari ditaruh lagi udah kayaknya. ditaruh. Kayak merasa tertegur nih setelah Dimarahin. Nevin nih. Setelah Nevin ngomong ya. Oke. Nah, kita masuk ke drafting phase berarti game yang pertama. Ingat ya teman-teman, yang kali ini tuh round robin. Jadi gimana pun main 2 kali. Iya. Sampai bisa dapat poin. Yang menang dapat 3 poin, yang seri dapat 1 masing-masing, yang kalah sayang sekali harus dapat telur. Aduh. Tapi ya gitu ya. Enak sebenarnya kalau misalnya Best of the Series. Enaknya ya kesempatannya jadi seimbang gitu kan untuk kedua belah tim sama-sama dapetin 2 game, gak mungkin ada game ketiga, mereka mungkin gak lembur jadinya. Gak lembur. Tapi di satu sisi kayak ya udah mereka harus cukup puas kalau misalnya 2-1 kan mungkin mereka bisa ngerasa comeback gitu ya. Kalau tiba-tiba clean sweep atau misalnya pertama menang kalah terus bisa menang lagi kan poinnya akan jauh lebih besar. Tapi kalau kayak gini ya udah satu sama berbagi poin ya harus ikhlas-ikhlas aja, sama-sama nggak ada yang naik berarti kan dari segi pointsnya. Tapi let's see, ini dia untuk banningnya karena Harit benar-benar menjadi pilihan utama loh dari exit block. Jujur ya dari kemarin sih Haritnya nggak dilepas sampai gimana-gimana banget. Tapi kayaknya ini emang udah terlanjur ada bocoran kisi-kisi ya. Jadi yaudah kita tutup aja. Intinya selanjutnya menjadi sebuah pilihan kah dari Rebellion. Boleh banget nih di respect kayak mungkin dari Link ataupun Hayabusa yang dimainin sama Godzilla. Dan balik lagi itu kan juga hero-hero yang meta juga sebenarnya. Jadi ya udahlah sekalian kita tutup aja. Ya, dan let's see ya untuk assassin lain seperti Hayabusa apakah benar-benar akan ditutup. Aduh, aku salpak banget. Ya tadi sebelah kiri tuh pakai inhaler, dia kayak jompo banget ya, mewakili kita semua gitu loh. Satu memegang Iya, gitar. tuh kan. Masih Bener-bener ada kayak di depan mata kita gitu dia pakai Ritual. ritual. Biar Ritual. langsung melek gitu ya. Langsung matanya. melek. Diurut dulu. Diurut dulu. Tapi get well soon ya Kak, semoga jangan get well soon ya, semoga cepat sembuh. Harusnya ini bakal jadi game keras nih berarti ya, harus dikasih yang Iya. seger-seger yang ngeri-ngeri karena Suyong juga sekarang masuk ke dalam list eliminasi. Dan sebenarnya nah ini dia, dengan gym yang akhirnya ditutup juga, berarti top tier assassin sebenarnya tinggal Hayabusa, tapi itu bisa diimbangi juga dengan Nolan. Nanti kalau misalnya mau di kontes, first pick mungkin bisa diprioritasin ke sisi lainnya, entah itu XP yang sekarang lagi mahal nih, ada Gatot atau Mobius. Bener banget, tapi balik lagi tergantung sih sebenarnya mereka picknya gimana. Dan kalau misalkan tahu dari exit block mumpung ada Hayabusa, boleh banget diambil Hayabusa. Soalnya Pixar pakai Hayabusa juga sebenarnya not bad. Jadi kalau emang bisa take it away aja. Tapi yang menjadi sebuah riskan adalah ya balik lagi seperti yang ngomong dengan Evi tadinya, EXP kuat yang telah lepas seperti Mobius, Gatot Kaca, Kelly itu sebenarnya menjadi pilihan yang sangat terbuka. Dan bahkan Matilda Oh, itu ya. kan pilihan EXP, tapi itu dari stage hari pertama Matilda itu di antara di band atau kan emang dipakai dan itu sangat sehat. Iya sih, dan sebenarnya Matilda ini bisa dikombo juga sama Mobius ya, nanti kalau misalnya nggak di-deny, diambil sama Rebellion Blitz. Tapi sekarang, nah itu dia langsung dijawab juga, Pei. Jadi emang benar-benar nggak mau ya bertemu dengan kombinasi itu terlalu repot juga sih. Mobilitasnya bakal jadi tinggi banget dan itu ngacak-ngacak team fight. Dan ini dia hero yang terbaru juga sih, Chuzin, yang udah ngedapetin adjustment. Kali ini udah bakal diambil juga dan sekarang dia buildnya Sky Pierce sih. Itu aku masih kayak sampai detik ini masih kayak wow, ternyata Sky Pierce cocok di tangan Chuzin. Tapi sebenarnya itu conditional ya, Nerf kayak kalau emang kebetulan dapat banyak kill bagus. Tapi kalau dia shutdown mulu, PR. Masalahnya kan si Sky Pierce di Chuzin ini kan first item ya rata-rata ya, first item atau second item lah. Itu yang ngebuat jadi kalau cukup pede sih ambil aja. Apalagi kan Chuzin ini emang mainnya agresif kan sebenarnya di arah early. Tapi dengan adanya Hayabusa dan juga Aurora di tim exit block, banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh Rebellion Blitz dan mereka akan langsung mengambil jungler Alba untuk mengisi lini mereka di arah jungler. Ini dua-dua line up yang sebenarnya juga agresif ya. So far sih belum ada kelihatan yang emang bisa jaga space banget, kecuali kedua mage kita yang ada di sini. Iya. Ada Chuzin, ada Aurora yang emang yaudah kita main aman aja gitu terlebih dulu. Dan kalau misalkan dari Rebellion pun mereka juga sebenarnya cukup oke, mereka ban out hero-nya. Karena selain dari itu menjadi combo yang sangat bagus kalau ditemukan dengan Aurora juga, jadi gak apa-apa kita respect, kita tutup aja. Karena kalau walaupun Matilda ada escape skillnya, sayang sekali kalau misalkan emang dipancing dua terlebih dahulu, sedangkan mereka tuh sebenarnya lagi main
Ya sih, itu yang benar-benar harus diperhatikan nantinya. Dan kembali lagi ke pilihan dari arah Benning nih. Idit ternyata masuk ke dalam list pilihan. Sebenarnya masih ada Ruby ya. Kalau misalnya pengen cari yang setipe yang bisa nahan teamfightnya jangka panjang, yang punya banyak banget efek sisi, Ruby mungkin nanti bisa jadi pilihan. Tapi karena Ruby di XP sekarang juga nggak se-powerful itu ya, malah lebih cenderung sering ke arah gold lane ya kalau buat sekarang Ruby-nya. Ya. Itu mungkin harus mulai dipertimbangkan lagi karena lawannya ya ada Hayabusa. Ini juga jadi salah satu pilihan untuk menjaga Hayabusanya lebih aman sih, karena satu onward itu udah langsung diganggu banget. Dan selanjutnya teman-teman dari Rebellion dia bisa nutup ke arah Gatotnya, cuman bisa ya Gatot penuhnya berarti. Jadi kayak Bisa. biarkan si Confucius itu tuh berada di XP aja. Dan selanjutnya kalau misalnya dari exit block juga berhubungan belum ada marksman, boleh banget ditutup salah satunya yang cukup power, mungkin kayak Cloud, Moskov, Nathan. Itu sebenarnya juga bisa menjadi kombinasi bagus untuk lineup mereka. Cloud, Moskov, Nathan ya. Ya tiga-tiganya jadi pilihan yang oke sih. Pokoknya tipikal hero yang punya banyak mobility kayaknya bakal jadi good. Tapi kalaupun nggak punya mobility, ini masih ada Matilda yang bisa nge-backup nantinya. Jadi Rebellion Base kayaknya sejauh ini masih dalam keuntungan dari segi draft sih. Mereka bisa punya pool yang lebih luas, tapi Khalid ternyata bakal ditutup. Ya nggak heran sebenarnya dengan power Khalid yang sekarang bisa dibilang melebihi Terizla ya. Iya. Tapi jadi kalau misalnya Khalid tutup, Terizla open, dan ternyata lebih memilih ke arah high loss buat sekarang. Oke, berarti wah, ini draft yang sangat safety ya. Udah tebel, safety range, perlu damage juga. Emang dipakai buat nge-counter Confucius juga ya. Ya. Saya itu teman-teman dari exit block mereka ya Harite ke ban ya. Jadi marksman apa yang sebenarnya menarik untuk Gigas kali ini? Carry Moskov kah? Cukup menarik. Aku sudah menunggu Oke, terlalu dan lama. selanjutnya makin suka masuk roamer. Roamer yang bisa bikin momen. Apakah Belert bakalan keluar? Ini harus efek sisi yang cukup panjang nih kayak biar ngebantu Auroranya ya, biar gak single banget. Dari efek sisinya, misalnya Tigreal Gatot udah ditutup. Jadi ya opsi yang terbuka juga nggak terlalu banyak. Tigreal kah? Atau justru single target saja. Single target benar-benar diambil. Wow. Wow, ikut meta siapa itu? Oke. Tapi secara perlahan-lahan itu lumayan di-show lah ya. Apalagi udah deket-deket playoffs beberapa region juga yang emang bilang lumayan powerful. Nathan lah yang menjadi sebuah pilihan di sini. Oke, dua-duanya late game insurance-nya juga ada. Dua-duanya mau dibilang emang tebel banget juga. Iya. Dan wow, wih, dari draft yang sebetapa hebatnya dua-duanya ini, Nevin lebih suka yang mana? Aku masih lebih suka ke arah Rebellion sih. Dari segi komposisi, dan untungnya tadi mereka terakhir ngambil Nathan juga kan, jadi output damage magicalnya benar-benar bisa massive. Tapi aku tertarik sih dengan Belric karena dari dulu aku selalu underestimate Belric. Oh ya? Ya aku selalu kayak apa sih nih hero tuh. Awalnya jujur ya, aku juga sampai aku merasakan main jungle terus kena ultinya. Ganggu ya. Mengganggu. Apa ini? Saya tidak bisa gerak. Soalnya kan biasanya user mid kan, jadi kayak ketemu Belric tuh malah aku seneng banget gitu, jadi bisa nangkep dia, bisa kasih efek slow. Tapi let's see, ini dia untuk game yang pertama, best of two series antara Rebellion Blitz versus Exit Block. Siapakah yang akan mendapatkan game pertama? Oke, dengan permainan yang lumayan agresif juga, bahkan teman-teman kita sudah mulai invasi-invasi tipis, tapi gimana pun Gojira tidak tergoyahkan ya, jungling farming phase-nya juga, jadi gak apa-apa, masih main aman. Tapi so far dengan Gojira dan cukup kencang juga farmingnya, Rebellion Blitz masih bisa mendapatkan gain gold itu. Iya, tapi emang menguntungkan dari Exit Block adalah area of effect mereka yang jadinya masif ya, dengan adanya Belric ini, dengan adanya Aurora juga. Tapi di awal kita bakal melihat power Garel dengan Matildanya akan jadi seperti apa. Masih ingin bermain agresifkah untuk mengganggu ke arah Hayabusa, atau lebih memberikan bantuan aja ke sisi Zen, ke sisi Bangkulnya juga. Karena ya 2 menit awal jadi menit yang cukup krusial sih. Kalau misalnya pattern junglernya nggak bisa dijalankan dengan baik, dampaknya bisa sampai 5 menit 10 menit ke depan. Dan kalau misalkan early mereka emang bisa memegang hal ini sih, kayaknya bakalan sangat enak
jujur untuk exit block kalau misalkan Hayabusa emang bisa snowball terlebih dahulu. Kalau lihat teman-teman Rebellion Blitz ya menurutku mereka nggak boleh terlalu forsir team fight-nya sih. Iya ya, karena ya Nathan juga butuh waktu gitu. Kecuali mereka bener-bener dapetin momen Nathannya malah lahir prematur, nah itu bakal beda lagi ceritanya. Cuma masalahnya, ini Pokemon udah gagal loh. Wah, oke, coba ingin melakukan zoning tapi sepertinya kalau misalkan belum bisa mendapatkan siapapun, ya udah nggak apa-apa, kita lepas aja rotasi terlebih dahulu karena mengingat ada yang lebih menggiurkan di atas. Nah, Turtle yang sudah mulai dan ternyata Turtle Camp by Dunia Games sudah di start. Tapi walaupun setupnya sudah mulai lebih matang untuk teman-teman dari Rebellion Blitz, teman-teman dari Exit Blocknya coba ingin maju juga untuk mendapatkan, dan Godzilla masih on point retributionnya dan bahkan bisa first blood dan mendapatkan 2 kill dari hal ini. Bangkuil langsung dikejar juga, diloncat ternyata dengan unstoppable force. Wrath of Giant sempat keluar dan bahkan Big Q menyisakan seorang diri, untungnya tebal, hanya dialah yang bisa kabur. Wah, itu nggak bisa gerak sama sekali ternyata. Dengan banyak resource yang dikeluarkan, memang Rebellion Blitz pada akhirnya Exit Block memegang kendali permainan mereka di awal, membuat Cat Gold akan langsung terbang begitu tinggi. Dan Exit Block sudah menunjukkan nih serunya Dalrik seperti apa ya? Setelah di underestimate Nepin. Wah, untuk early sih sebenarnya mengerikan. Tapi ya kita lihat kalau misalkan untuk Rebellion Blitz kelihatannya sih mereka bakalan coba pick off, tetapi ternyata digagalkan. Langsung ya coba ingin diloncat-loncatin tetapi tidak boleh loncat terlalu jauh karena mengingat damage dealer mereka masih tetap harus fokus farming juga. Ya harus lebih sabar sih, karena ya tadi kerugian 3 orang hilang itu recovery-nya juga nggak semudah itu. Mereka harus benar-benar punya power team fight yang ready dulu sebelum nanti ngebuka inisiasinya. Dan sebenarnya untuk inisiasi juga ini banyak banget opsi dari Rebellion, bisa dari Daryl dengan Circling Eagle atau bahkan langsung dari Face Heart, itu juga sangat memungkinkan. Jadi let's see apakah Diana Reaper akan benar-benar menjadi pertemuan, karena Helosnya benar-benar sendirian ditinggal aja dengan mobilitas Boyka yang jauh lebih tinggi. Oke, dan akhirnya mereka kejar-kejaran sebenarnya di bawah. Ada yang coba ingin zoning tapi di zoning balik nih seperti ya Apit agak sedikit terlalu dalam. Kalau ditarik ke dalam malah Wrath of Giant ya terkena ke arah 2 orang. Daryl coba dikejar, ternyata ditarik kembali oleh Bang Kuil. Tidak boleh terlalu agresif, tetapi Quad Shadow-nya keluar dan bisa menghabiskannya 1 nyawa sebelum mereka starter. Tetap dapetin Bangko, kayaknya ini bakal jadi satu hal yang menguntungkan banget sih buat untuk dari Exit Block. Gak ada gangguan Lantern Flare yang selesai dalam beberapa saat ke depan, tapi harus hati-hati karena Hylos dengan mendekat, tapi sepertinya ini bukan jadi ancaman karena Big Kill. Benar-benar kehilangan nyawa yang begitu banyak dengan 3 pemain, apalagi kalau udah ada Arcia Shiki. Sepertinya bukan jadi hal yang tepat sih untuk BQ ada di bagian depan. Iya, selain dari itu juga Revitalize-nya memang udah kepakai ya. Jadi harus sedikit berhati-hati ketika kalau misalkan dalam team fight, mengingat main damage dealer mereka, Red Day Power berada di middle lane, itu pun udah kena zone up duluan. Gak boleh terlalu greedy, gak apa-apa. Kita lepas aja, balik lagi ke farming. Kalau bisa nge-gang dapet kill, nge-gang dapet kill. Buktinya sekarang, Flicker Arcita Shiki sudah terpaksa dikeluarin. Dan target mereka adalah bot lane. Kalau bisa dapetin tier luar, dapetin tier luar terlebih dahulu. Iya sih, menarik banget ya ngeliat Rebellion Blitz. Jadinya agak susah buat masuk. Satu flicker udah langsung ke delay 4 pemain, langsung ya bisa dibilang ngebuang waktu 4 pemain yang tadi coba untuk nge-gang di sana, dan ngebuat dari Exit Block masih kuat dengan dominasi mereka. Bahkan mereka bakal coba untuk kembalikan hal itu semua dengan satu pemain yang mendekat. Itu dia ada seorang Zen yang udah tertangkap, Everton yang masuk, hilang. Terus sekejap ditahan Just the Z. Wah, tidak mendapatkan 1 tower, tetapi Zen-nya bisa dimetongkan ya sayang sekali. Jadi itu it's a good trade sebenarnya. Dive-nya mereka successful juga, tapi ini menjadi create goal gap yang lebih jauh lagi. Untuk teman-teman Rebellion Blitz itu harus ingin mengejarkan hal itu. Dan dari tadi mereka mau coba invade ya, dari teman-teman Rebellion Blitz itu tuh digagalkan terus loh. Emang Hayabusanya itu tuh dijaga banget, pakai banget. Iya sih, susah juga ya pada akhirnya ketika Hayabusa udah pegang Counter Strike juga. Dan teman-teman dari Rebellion Blitz, mereka belum punya item defensif yang mumpuni ya sih. Jadi sekarang ketika mereka pengen coba untuk masuk, lihat Besar langsung kehilangan setengah darahnya. Bangkul juga akan langsung menghilangkan kali dengan 1 hit terakhir yang masih bisa dihindarkan Glorious Pathway. Dan langsung dibukakan juga Boyka yang masih mencoba untuk masuk, kali follow up-nya udah mulai berdatangan satu persatu, dan itu dia BQ yang berangkat mengeliminasi tapi ditukarkan dengan sosok jungler. Bahkan BQ juga harus ikut tumbang. Banyak sekali resources yang keluar dan mereka mampu untuk bertukar 1 untuk 2. Tapi dalam hal ini pertukarannya yang sangat mahal sebenarnya. Teman-teman dari
dari Rebellion Blitz. Mereka harus lebih mengejar lagi dan lebih berhati-hati lagi. Kalau mereka start team fight, mereka agak sedikit kewalahan karena kalau kita ngomongin secara power dari early to mid, mereka sebenarnya belum bisa memenuhi hal itu. Apalagi carry-nya aja udah bisa sampai ikutan bantu di bawah. Itu rotasinya sangat jauh untuk jalan dari atas ke bawah. Ya udah ada Sky Pierce di tangan Gatshiera, ini udah jadi satu masalah sih. 304 KDA-nya sejauh ini. Jadi kalau masalah stacking kayaknya nggak perlu diragukan lagi sih. Dan targetnya juga cukup banyak, mau langsung ke arah Nathan, mau langsung ke arah Chusin juga bisa. Ya salah satunya masalah cuman paling efek shield aja dari Beryl yang bisa terpop up nantinya. Dan masih terlihat posisi dari Gatshiera untuk clearing cepat di area mid lane juga. Dan Rebellion Blitz mereka belum berhasil menemukan jawaban atas masalah yang sedang terjadi. Siapakah yang membuka inisiasi atau justru mereka harus nunggu sampai Nathannya bisa diandalkan? Main sabar sih. Selain dari itu juga kayak untuk memancing beberapa resource keluar kali ya, Nev. Selain dari itu juga aku juga sempat ada lihat tadi di item untuk Bang Quill yang jadi armor satu-satunya itu sebenarnya juga respect. Ya dia tau lah menjadi sasaran empuk untuk Hayabusa juga. Bahkan udah memilih untuk membeli Dreadnought Armor itu sebenarnya agak safety iya, tapi at the same time agak sayang gitu loh. Mereka perlu powernya itu, mereka perlu mendapatkan hal itu. Bahkan Sky Piercer baru aja sekarang yang dibeli, tapi dengan KDA yang itu stacknya bakal agak sedikit susah. Ya, dan let's see dengan Paysartnya udah mulai masuk. Sakit juga ternyata Jensen sih ya. Hampir saja berhasil take down, tapi masih ada satu buah passive dan malah dibalikin kondisinya exit block yang mulai melakukan pertukaran base heart yang harus tumbang. Sekarang Beryl juga yang udah mulai sedikit terjebak, tapi pada akhirnya satu pemain yang begitu mahal sosok jungler hilang itu udah worth it banget buat exit block mendorong wave ini ya. Arstiasiki dia sangat on point, masuknya tuh pas banget sebenarnya. Dan dengan ada meltdown yang sebanyak itu seperti sekarang, Bang Quill menjadi target utama. Debat ada Shadow Kiri yang dibagi ke 4 orang. Belum bisa menumbangkan siapapun, tetapi bayarannya lebih mahal. Turret yang berada di mid lane, outernya sudah hancur. Yap, dengan outer turret yang hancur masih terlihat dari Rebellion Blitz masih kebingungan juga. Sedangkan dari exit block mereka udah jadi bebas banget nih. Invasi karena purple buff mungkin bisa dijalankan dengan jauh lebih lancar untuk beberapa saat ke depan. Dan sekarang dengan Lord yang terbuka lebar. Ini harusnya nggak bisa dikontes sih. Dan satu-satunya jawaban yang paling tepat yaitu yang dilakukan oleh seorang Zen. Melakukan split push di bagian bawah dengan satu proteksi tetap harus ya. Kehadiran dari Beryl ini tetap harus ada di dekat Zen supaya nanti bakal ada shield atau guiding wind. Kalau misalnya tiba-tiba ada Gatshiera yang masuk, karena susah juga sih buat Rebellion Blitz dapetin informasi. Gak semudah itu ya dalam kondisi seperti ini. Kalau misalkan kondisinya mereka terus-menerus dipaksa seperti ini, bahkan ada kill gap ya, itu juga jauh, ada 8-1 itu sudah lumayan harus dikejar ya, bukan dikejar lagi sih lebih tepatnya. Gimana caranya Anda tarik ke late game, dan late gamenya late banget sih. Kalau kita ngomongin secara equipment tuh bahkan apanya ada respect. Oke, ada cooldown efek dikit dari Winter Crown, tapi itu benar-benar safety. Ulti masuk buat menjadi inisiator secara tidak langsung Winter biar masih aman. Terus masih bisa untuk mana tahu bisa memancing beberapa skill yang emang keluar dari exit block baru ngegas team fight lagi. Tapi kalau misalkan dengan cara itu Zen, item-item core item buat power spike tuh sebenarnya belum ada. Jadi agak sedikit risky kalau misalnya mengambil play yang seperti itu. Iya sih, tapi ya bisa dibilang itu satu-satunya jalan yang kayaknya paling realistis buat sekarang. Apalagi dari exit block juga Blade of Despair tadi udah ada di tangan dari Gatshiera, ngebuat physical attack ya akan jauh lebih menyakitkan. Tapi sekarang apinya sedikit terjebak, dan itu dia damage yang masuk. Masih bisa dihindarkan satu buah flicker menyelamatkan diri seorang Apin, tapi jelas Zen udah mulai menjadi satu sosok yang harus dikhawatirkan. Apin nggak bisa lagi maju sendiri di bagian depan, dia harus benar-benar bikin momentumnya, harus benar-benar bisa menangkap ke arah seorang Zen. Dan ingat Zen masih punya Purify dalam tubuhnya. Oke, karena berhubungan masih ada resources yang penting juga, itu emang harus di save baik-baik, gak boleh panik, gak boleh tiba-tiba kebuka duluan, karena kalau once kebuka diculik ya gampang banget. And after that, kalau kita lihat Apin, mereka coba ingin initiate tapi ternyata dipunish kembali. Wrath of Dryad bisa nge-stun mereka, tetapi mereka tidak takut. Power yang mereka ada, mereka udah mulai bisa memain agresif.
beberapa conditionnya memang udah bisa di fit in, coba di fit in secara perlahan-lahan, ingin mencoba mengambil momentum itu kembali. Nah ini akhirnya udah ketemu ya. Celah dari exit block adalah dari sisi Apinnya yang nggak boleh sendirian. Sebenarnya dia butuh banget backupan dari Just the Z supaya ada efek CC, dan itu mempermudahkan untuk ultimate dari sosok Belriknya bisa dibuka. Tapi sekarang tanpa kehadiran dari seorang Belrik berarti hanya Just the Z saja yang bisa kasih efek power CC begitu besar, dan percobaan shadow kill yang diberikan mungkin nggak akan terlalu berpengaruh banyak juga sih dari God Sierra. Hanya untuk memberikan pressure saja supaya Rebellion Blitz juga mundur dari area tersebut, dan sejauh ini masih belum terlihat objektif seperti apa yang ingin diamankan oleh exit block. Karena kalau misalnya terjadi lagi untuk ketiga kalinya Apin tertangkap duluan, Rebellion Blitz mungkin bisa ngedapetin Lord yang pertama. Oke. Nah, ini harus berhati-hati banget dan juga berhubungan teman-teman dari exit block. Hayabusanya pun juga ingin coba nge-clear far lane terlebih dahulu, coba dijalani. Tetapi ternyata di tengah-tengah situ banyak sekali fight yang terjadi. Beryl menjadi target utama di sini. Arshita Shiki sudah mundur ke belakang, tetapi banyak resource yang telah keluar. Quad Shadow telah terbuka, malah diangkat kembali dengan Spear of Alpha. Coba ingin nge-slash dan juga Shadow Hero bisa mendapatkan mega kill, menyisakan 4 orang, 4 lawan 5. Sepertinya tidak boleh terlalu gegabah dan coba ingin maju lagi. God Sierra cuma mengincar ke arah belakang, tetapi tidak boleh terlalu gegabah. Zen menjadi target utama. Masih ada Gadiwin untuk mundur ke belakang. Safety-nya banyak banget dan banyak sekali Lord Dance yang ditarik buat back and forth. Itu dijalanin terus-menerus. Dan lihat, ini semuanya nggak dikasih pulang secara langsung. Bangkul masih ingin mencari yang lebih pasti, dan face hard secure langsung ke arah Lordnya. God Sierra ya ini satu-satunya yang bisa dia dapetin selain kehilangan ke arah Lordnya. Tapi satu hal yang di note Zen yang tajam banget, timing yang tepat, follow up dari Beryl yang tepat juga dengan Guiding Wind yang ngebuat Zen selamat, itu perfect banget dari Rebellion Blitz. Mereka tahu gameplay dengan 5 hero yang mereka bawakan ini emang harus tarik ulur kayak tadi, dan bahkan dari exit block udah kemakan dengan hal itu. Dia 3 pemain bahkan 4 pemain tadi mencoba untuk melakukan recall, yang dimana itu bahaya banget ya. Akhirnya Rebellion Blitz bisa secure langsung ke arah Lordnya. Itu mengganggu sih, mengganggunya pakai banget ya. Dan kalau kita ngomongin setelah banyak banget scaling yang mereka bisa dapat dan bakal Rebellion Blitz sudah mendapatkan gold tambahan juga dari hal apik yang juga fight yang bagus juga dari hal itu ya. Beberapa item core item memang sudah ada dari Natanya pun sayang sekali itu di Fight Glaive masih OTW ke arah sana, dan dari Alphanya udah kelihatan tuh sudah mulai mengarah ke glove juga untuk bisa ada adaptive damage, tapi oke, masih bermain aman tentunya. Itu bahkan udah build-nya ke arah tank, built-in Alpha Beast. Ya, dan dia emang butuh power defensive lebih besar juga sih buat sekarang, karena semuanya bakal dikasih sama Zen semua gitu. Jadi apapun itu, mau itu monster jungle, mau itu weaponian, semuanya harus mulai ada di tangan dari seorang Zen supaya levelingnya bisa sama dengan Arshita Shiki, supaya power damage-nya ini bisa menembus siapapun dari exit block. Dan sekarang bagian bawah bakal jadi target selanjutnya, satu buah God Shadow. Tadi bakal coba untuk dibuka oleh seorang God Sierra. Hajar sudah internet dan bonus pathway bakal coba untuk dibuka. Timpa tak akan terjadi. Oke, Wrath of Dryad sempat keluar. Blizzard menurut target utama juga di depan. Flagellation terkena ke arah 4 orang. Dan ternyata masih bisa balik mendapatkan monster kill. Killing spree yang sangat kuat, tetapi banyak sekali resources yang telah keluar. Tidak boleh menamengkan terlalu banyak entropy yang menandakan ke depan untuk bisa mendapatkan kill. Bahkan ada godlike. Buying time yang cukup lama dan sehingga masih ada shadow kill yang bisa. Tidak boleh terlalu maksa karena God Sierra masih mempunyai skill yang sangat-sangat sakit. Coba dijabarin juga. Hampir saja terkena Zen, tapi freeze-nya tidak cukup lama. Rata ternyata dari teman-teman Rebellion Blitz. Bisa dia ada wipeout, menyisakan lane yang di tengah. Straight push untuk exit block. Wipeout berhasil di secure. Lihat exit block yang sekarang bisa langsung mengamankan satu buah base turret dengan ya 3 paket minion saja. Dan ini membuktikan juga dari exit block adaptasi cepat mereka. Cara untuk mengcounter sakitnya Zen itu mereka lakukan langsung. God Sierra ini bener-bener guts sih di game ini. Dia bener-bener pinter banget mainin semua quad shadow kill timing yang dia tahu banget. Ketika source skills mahal udah keluar dari Rebellion Blitz, itu baru waktunya dia beraksi. Dan di sini nggak cuma Zen sih yang sakit itu, jadi dia nggak boleh terlalu sombong karena ada Arshita Shiki yang diam-diam menghanyutkan juga, diam-diam nge-meltdown semua frontliner yang dibawakan oleh Rebellion Blitz, entah itu Baekhyun ataupun Wizard yang dari tadi harus menjadi 2 pemain yang tumbang duluan. Oke, dan di sini mereka udah mulai daerah Lord juga. Buying time dan tentunya tarik ulur ya seperti tadi. Kalau misalnya teman-teman dari Rebellion Blitz buying time-nya
dari skill biar satu-satu secara perlahan bisa dikeluarkan, masuk keluar masuk juga. Kalau dari exit block sih buying time untuk God Sierra. Ya benar, mereka akan butuh eksekutornya, tapi sekarang masih ada passive dari seorang Justice D. Sepertinya tidak akan selamat karena damage dari seorang Zen begitu menyakitkan base card. Juga berhasil secure satu pemain, 3 pemain sudah tidak ada lagi, bahkan Beryl masih mencoba untuk maju ke bagian depan. Ingat, ada guiding wave offensive yang bisa saja dibuka dan waktunya mundur untuk exit block Rebellion Blitz. Balikan keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, tarik ulur yang cukup bagus, tapi ternyata kali ini dibalikan oleh Rebellion Blitz. Straight push berada di tengah, dan bahkan zona yang dilakukan itu sudah sangat bagus. Dari segi sisi team fight, mereka sudah lumayan berani, dan bahkan hampir aja ada dive in yang dilakukan oleh Beryl. And tapi sempat keluar juga untuk 2 orang yang sangat empuk di sini. Arsita Shiki tidak boleh terlalu gegabah. Purify pun juga ada sempat keluar tadi tuh untuk mengacau-ngacau skill 2-nya ya, bukan skill emblem ya. Tapi wadidaw sekali nih sebenarnya. Ya, apalagi dengan Lord ya, sebenarnya ini jadi satu hal yang fatal banget buat exit block. Secara defensif mereka harusnya masih punya power yang cukup besar, apalagi ada Kari buat nge-hold karena Lordnya. Mereka juga masih punya Aurora. Kalau kita ngomongin karena area of effect, ini bakal menghambat Rebellion Blitz untuk langsung masuk. Tapi dengan mobilitas yang kayaknya kewalahan banget sih, ini Rebellion Blitz punya Nathan combo dengan Matilda, itu yang harus diwaspadai sama exit block. Entah gimana untuk bisa ngedapetin 2 orang itu terlebih dahulu, karena frontlinernya kalaupun gak tumbang sebenarnya gak ngasih impact yang sebesar itu dibandingkan sosok damage dealer ya. Oke, God Sierra udah berada di depan, tetapi harus mundur ya. Untuk Apin, untuk ngetain sebanyak damage itu dan juga resources yang telah dipancing keluar oleh teman-teman Rebellion Blitz, masih bisa bertahan dan memberikan pressure yang cukup bagus. Tapi dari Arsita Shiki, power clear-nya sangat-sangat keras. Dan teman-teman dari Rebellion Blitz masih disiplin, harus mundur ke belakang karena target utamanya mereka di sini adalah blue buff mereka. Nathan ya Zen coba ingin menggerogoti Beleric-nya, tapi masih standing strong dan juga masih juga tebal. Nah, bener-bener nggak mau ngasih celah sama sekali buat exit block. Rebellion Blitz kali ini bakal langsung ngebuka Glory Statue-nya. Hati-hati Arstia Shiki, posisinya masih sangat amat terbuka. Belum ada bisa mencari gangguan, dan Zen hampir saja memulangkan Api dengan 1 hit lagi yang sayangnya belum bisa disampaikan dengan baik karena yaitu Rebellion Blitz harus tahu kapan untuk mundurnya, karena kalau enggak miss 1 detik 2 detik aja ini bisa kebalik lagi gamenya, bisa menjadi milik lagi dari exit block karena secara itemization full item dari seluruh pemain exit block. Itu full penetration ya. Dan bahkan selain dari hal itu tuh udah beberapa item defensif yang emang dibuild secara respectfully juga lah ya, untuk lawan teman-teman dari Exit Block. Tahu kalau misalkan carry emang tank killer, mereka kalau misalkan tebel oke, it's good. Tetapi dari segi sisi meltdown-nya mereka, burn-nya mereka, magic power-nya mereka, itu tuh dua-duanya kuat dipegang di tangan Nathan dan juga Tsusin-nya. Jadi teman-teman dari Exit Block harus lebih memperhatikannya lagi. Walaupun Hayabusanya ya, God Sierra masih mempunyai Sky Fixer dan apalagi dengan stack 8 kill dan belum bisa ke shutdown sama sekali. Damage-nya harus lebih berhati-hati karena rata-rata mereka ada item respect. Seperti sekarang Apin, Wrath of Dryad telah keluar dan coba langsung dikejar, ternyata tidak kuat untuk menahan sebanyak damage itu juga. Wah, team fight di area luar ya, yang mau dicoba sama teman-teman dari exit block, tapi ini fatal banget. Boyka dan juga Apin hilang bersama 2 flicker yang mereka miliki. Jadi Rebellion Blitz sebenarnya tinggal paksa masuk sekarang. Wave ini cukup lancar bagi mereka. 3 wave berjalan di waktu yang bersama, dan sekarang bahkan ada 1 bosek legal dipaksa langsung masuk bagian dalam set. Berhasil sakit, God Sierra harus hilang dan sekarang wipeout seperti akan terjadi untuk menjadi milik dari Rebellion Blitz. Dan ini dia game pertama untuk Rebellion Blitz. Wah, yang awalnya lumayan ke pressure, yang lumayan ketinggalan. Dan ternyata dari beberapa momentum yang dikumpulkan, bisa menang dari hal itu. Nah, ini terlalu plot twist ya. Melihat banyaknya momen-momen yang sebenarnya udah oke banget gitu dari exit block, tapi entah kenapa di tengah-tengah mereka agak terguncang, agak terpeleset juga. Dan mungkin ada efek dari adrenaline rush juga ya, untuk mereka mangsa tim fight di area luar sementara 3 base turret udah nggak ada. Itu resiko yang terlalu tinggi sih. Oke, kalau kita lihat ya secara condition